Kepada siapa kita minta bantuan saat kita tidak tahu arah? Pada peta. Benar, kalian katakan peta. Peta. Katakan lagi. Peta. Lebih keras. Peta. Dora, Dora, Dora. Dora, Dora. Hola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Mahfud Fauzi. Halo anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang peta, 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 dan peta. Tentu sebagian besar dari kalian pernah melihat film tadi kan, si Dora. Nah, kenapa si Dora perlu peta? Karena si Dora ingin mengetahui suatu tempat yang dia tidak ketahui, maka dia membutuhkan sebuah peta. Nah, anak-anak pernah melihat peta kan? Apa yang kalian lihat di peta itu? Iya, yang kita lihat di peta itu kan ada gunung, ada pulau, ada sungai, ada laut dan sebagainya. Iya kan? Nah, semua itu adalah permukaan bumi. Permukaan bumi semuanya itu. Nah, maka peta dapat diartikan sebagai gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Kenapa bidang datar? Nah, anak-anak kan pernah melihat peta adanya di kertas, ya kertas biasanya bidang datar tuh. Ya, kemudian apalagi spanduk juga bidang datar. Kalau bukan bidang datar, apa bisa kita buat? Ya mungkin bisa. Coba misalkan bidang bergelombang, gelombang. Kita buat, kita gambar peta. Bisa nggak? Kayaknya sulit ya. Iya, kayaknya sulit. Nah, maka peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Skala itu apa sih Pak? Skala itu skala pundak, lutut kaki. Skala, jadi gini anak-anak, apa sih sebenarnya skala itu? Nah, kalau misalkan kalian mau menggambar sebuah peta, jalan menuju dari rumah kalian menuju ke sekolah, misalkan jaraknya 500 meter. Apa iya kalian menggambar 500 meter itu sesuai dengan kenyataannya? Sepanjang apa kertasnya kalau 500 meter? Belum lagi penanya, mau habis berapa biji penanya itu kalau kita menggambar sampai 500 meter. Itu baru 500 meter. Nah, seandainya berkilometer, bahkan berjuta meter. Kalau kita mau menggambarkan sebuah benua, apalagi sebuah dunia, itu kan kilometer. Nah, maka jarak itu kita perkecil di dalam pembuatan peta. Itulah yang dimaksud dengan skala, ya. Yang tadinya 500 meter kita perkecil tuh jadi 1 cm kita gambarnya di dalam sebuah peta. Skala itu memperkecil. Skala adalah perbandingan jarak yang ada pada peta dengan jarak yang sebenarnya atau jarak yang ada di lapangan. Itulah yang dimaksud dengan skala. Nah, jadi tadi ya, peta itu sangat perlu. Kita sangat memerlukan sekali peta ya untuk menemukan suatu tempat yang belum pernah kita ketahui atau apalagi belum pernah kita kunjungi gitu ya. Nah, seandainya saja
pakai peta, kayaknya dia nggak bakal tersesat deh. Kemana, 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 ku harus mencari kemana. Kalau anak-anak melihat peta yang ada di buku atlas atau sebagainya, itu kan banyak ya, nggak hanya gambar sebuah pulau atau sungai saja. Di situ ada warna-warni, ada warna biru, ada warna merah, ada garis-garis dan sebagainya. Semua itu disebut dengan komponen peta. Ya. Nah, komponen peta itu ada banyak. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Let's go. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Nah, biasanya judul peta ini ada di atas ya, baik itu di tengah, di kanan ataupun di kiri. Nah, pada peta ini judul peta ada di sebelah kanan atas ya. Kemudian komponen berikutnya yaitu skala. Nah, pada peta ini itu menggunakan skala grafis. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa skala itu ada dua, yaitu skala grafis dan skala angka. Nah, kalau skala angka biasanya ditulis seperti ini ya. Kemudian berikutnya yaitu orientasi utara atau penunjuk arah utara. Nah, di dalam peta arah utara itu pasti selalu di atas ya. Arah utara itu pasti di atas. Nah, sedangkan penunjuknya itu berbagai macam. Ini contohnya seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya simbol peta. Simbol peta ini ada berbagai macam, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna dan juga simbol area. Nah, kita bisa melihat di sini ada simbol garis ya. Nah, inilah simbol garis. Kemudian yang titik-titik ini merupakan simbol titik ya. Nah, ini adalah contoh simbol warna ya. Biasanya kalau laut itu digambarkan dengan warna biru, sedangkan untuk pegunungan atau dataran tinggi itu menggunakan warna coklat. Semakin pekat warnanya, maka semakin dalam lautnya ya. Kemudian ini contoh simbol area ya. Kalau danau digambarkan seperti ini dengan warna biru. Kemudian yang berikutnya yaitu garis koordinat. Nah, garis koordinat ini adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu melintang dari barat ke timur, sedangkan kalau garis bujur itu dari arah utara ke selatan. Nah, contoh garis lintang ini bisa kita lihat di peta ini adalah ini ya. Nah, ini garis lintang ya, garis yang membentang dari arah barat ke utara. Kemudian kalau garis bujur itu membentang dari atas ke bawah ya, atau dari arah utara ke selatan. Nah, contohnya adalah ini ya gambarnya. Nah, ini adalah garis bujur ya. Kemudian yang berikutnya, komponen berikutnya yaitu insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Nah, pada peta ini, inilah yang dimaksud dengan insert ya. Kita perbesar. Nah, inilah yang dimaksud dengan insert ya. Kemudian yang berikutnya yaitu legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada peta. Nah, bisa kita lihat inilah yang dimaksud dengan legenda. Jadi legenda ini ada simbol garis, simbol grafik, simbol titik, simbol warna, dan simbol area itu ada di dalam legenda. Kemudian yang terakhir yaitu sumber peta. Komponen terakhir yaitu sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta.
Nah, pada peta ini sumbernya adalah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 2019. Nah, gimana anak-anak? Sudah jelas kan apa itu peta dan komponen-komponen yang ada pada peta? Ya. Baik, kalau sudah jelas, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah gambarkan peta lokasi rumah kalian menuju sekolah, ya. Digambarkan sederhana saja, misalkan rumah kalian, kemudian jalan ada perempatan, kemudian belok ke kiri, lurus, kemudian ketemu masjid dan sebagainya sampai ke sekolah, ya. Jadi tugasnya silakan gambarkan peta lokasi rumah kalian menuju sekolah, ya. Oke. Terima kasih. Kita ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.